Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang sejumlah desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga menyebabkan putusnya jembatan darurat penghubung antar desa di wilayah setempat, Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, lahar dingin terpantau mulai terlihat memasuki daerah aliran Kali Regoyo yang berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Lahar dingin membawa material batu dan lumpur, kata Kepala Bidang, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Lumajang Joko Sambang. Berdasarkan laporan petugas Pos Pantau Pengamatan Gunung Api, PPGA, Semeru di Gunung Sawur, yang dilaporkan ke BPBD Lumajang menyebutkan getaran banjir yang terekam dalam seismograf sejak pukul 10.48 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 14.25 waktu Indonesia Barat terekam getaran banjir dengan amplitudo maksimal 38 dan 40 mm, overscale, dan pada pukul 15.11 waktu Indonesia Barat terekam getaran banjir di semua stasiun seismograf dengan cukup besar intensitasnya, bahkan pukul 15.24 waktu Indonesia Barat getaran banjir masih overscale pada semua seismograf. Banjir lahar dingin pasca letusan Gunung Semeru disebabkan curah hujan tinggi di seputaran lereng dan sebagian besar di wilayah Kabupaten Lumajang, katanya. Joko menjelaskan beberapa dampak akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru memutus kembali jalur curah kobokan menuju Dusun Sumbersari di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Kemudian meluapnya aliran air dari sungai yang berada di belakang rumah warga Dusun Kamar Kajang di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dan menggenangi jalan nasional, sehingga jalan tidak bisa dilalui, ujarnya. Selain itu, lanjut dia, banjir lahar dingin Semeru menyebabkan melubernya air di jembatan Kali Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, sehingga tidak bisa dilalui oleh semua kendaraan. Jembatan darurat penghubung Desa Gesang di Kecamatan Tempeh dan Desa Sememu di Kecamatan Pasirian juga terputus akibat banjir lahar dingin Semeru, katanya. Ia mengatakan pada lokasi tambang rotari terpantau secara visual dua alat berat terjebak dalam aliran lahar dingin. Namun berdasarkan informasi dari warga setempat bahwa operator alat berat tersebut berhasil meninggalkan lokasi, petugas akan melanjutkan untuk memantau aliran yang berada di Bondeli, Kampung Renteng, dan Kamar Kajang, ujarnya. Besarnya banjir lahar membuat sebuah milik Sanan, 62, yang berada di Dusun Kebondeli Utara Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro terbawa arus banjir. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ini membuat bangunan rumah beserta isinya terbawa arus banjir. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas BPBD Lumajang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir lahar Gunung Semeru. Selain itu, warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter. Selain itu, warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir, segera menjauh dari sungai minimal 500 meter ketika terjadi banjir lahar Gunung Semeru, ujar Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Indra Wibawa Leksana kepada Detikcom, Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022. Hingga kini, status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang sejumlah desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga menyebabkan putusnya jembatan darurat penghubung antar desa di wilayah setempat, Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, lahar dingin terpantau mulai terlihat memasuki daerah aliran Kali Regoyo yang berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Lahar dingin membawa material batu dan lumpur, kata Kepala Bidang, Kabid, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Lumajang Joko Sambang. Berdasarkan laporan petugas Pos Pantau Pengamatan Gunung Api, PPGA, Semeru di Gunung Sawur, yang dilaporkan ke BPBD Lumajang menyebutkan getaran banjir yang terekam dalam seismograf sejak pukul 10.48 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 14.25 waktu Indonesia Barat terekam getaran banjir dengan amplitudo maksimal 38 dan 40 mm, overscale, dan pada pukul 15.11 waktu Indonesia Barat terekam getaran banjir di semua stasiun seismograf dengan cukup besar intensitasnya, bahkan pukul 15.24 waktu Indonesia Barat getaran banjir masih overscale pada semua seismograf. Banjir lahar dingin pasca letusan Gunung Semeru disebabkan curah hujan tinggi di seputaran lereng dan sebagian besar di wilayah Kabupaten Lumajang, katanya. Joko menjelaskan beberapa dampak akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru memutus kembali jalur curah Kobokan menuju Dusun Sumbersari di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Kemudian meluapnya aliran air dari sungai yang berada di belakang rumah warga Dusun Kamar Kajang di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dan menggenangi jalan nasional, sehingga jalan tidak bisa dilalui, ujarnya. Selain itu, lanjut dia, banjir lahar dingin Semeru menyebabkan melubernya air di jembatan Kali Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, sehingga tidak bisa dilalui oleh semua kendaraan. Jembatan darurat penghubung Desa Gesang di Kecamatan Tempeh dan Desa Sememu di Kecamatan Pasirian juga terputus akibat banjir lahar dingin Semeru, katanya. Ia mengatakan pada lokasi tambang rotari terpantau secara visual dua alat berat terjebak dalam aliran lahar dingin. Namun berdasarkan informasi dari warga setempat bahwa operator alat berat tersebut berhasil meninggalkan lokasi, petugas akan melanjutkan untuk memantau aliran yang berada di Bondeli, Kampung Renteng, dan Kamar Kajang, ujarnya. Besarnya banjir lahar membuat sebuah milik Sanan 62 yang berada di Dusun Kebondeli Utara Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro terbawa arus banjir. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ini membuat bangunan rumah beserta isinya terbawa arus banjir. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas BPBD Lumajang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir lahar Gunung Semeru. Selain itu, warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter. Selain itu, warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir, segera menjauh dari sungai minimal 500 meter ketika terjadi banjir lahar Gunung Semeru, ujar Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Indra Wibawa Leksana kepada Detikcom, Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022. Hingga kini, status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang sejumlah desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga menyebabkan putusnya jembatan darurat penghubung antar desa di wilayah setempat, Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, lahar dingin terpantau mulai terlihat memasuki daerah aliran Kali Regoyo yang berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Lahar dingin membawa material batu dan lumpur, kata Kepala Bidang, Kabid, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Lumajang Joko Sambang. Berdasarkan laporan petugas Pos Pantau Pengamatan Gunung Api, PPGA, Semeru di Gunung Sawur, yang dilaporkan ke BPBD Lumajang menyebutkan getaran banjir yang terekam dalam seismograf sejak pukul 10.48 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 14.25 waktu Indonesia Barat terekam getaran banjir dengan amplitudo maksimal 38 dan 40 mm, overscale, dan pada pukul 15.11 waktu Indonesia Barat terekam getaran banjir di semua stasiun seismograf dengan cukup besar intensitasnya, bahkan pukul 15.24 waktu Indonesia Barat getaran banjir masih overscale pada semua seismograf. Banjir lahar dingin pasca letusan Gunung Semeru disebabkan curah hujan tinggi di seputaran lereng dan sebagian besar di wilayah Kabupaten Lumajang, katanya. Joko menjelaskan beberapa dampak akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru memutus kembali jalur curah kobokan menuju Dusun Sumbersari di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Kemudian meluapnya aliran air dari sungai yang berada di belakang rumah warga Dusun Kamar Kajang di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dan menggenangi jalan nasional, sehingga jalan tidak bisa dilalui, ujarnya. Selain itu, lanjut dia, banjir lahar dingin Semeru menyebabkan melubernya air di jembatan Kali Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, sehingga tidak bisa dilalui oleh semua kendaraan. Jembatan darurat penghubung Desa Gesang di Kecamatan Tempeh dan Desa Sememu di Kecamatan Pasirian juga terputus akibat banjir lahar dingin Semeru, katanya. Ia mengatakan pada lokasi tambang rotari terpantau secara visual 2 alat berat terjebak dalam aliran lahar dingin. Namun berdasarkan informasi dari warga setempat bahwa operator alat berat tersebut berhasil meninggalkan lokasi, petugas akan melanjutkan untuk memantau aliran yang berada di Bondeli, Kampung Renteng, dan Kamar Kajang, ujarnya. Besarnya banjir lahar membuat sebuah milik Sanan 62 yang berada di Dusun Kebondeli Utara Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro terbawa arus banjir. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ini membuat bangunan rumah beserta isinya terbawa arus banjir. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas BPBD Lumajang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir lahar Gunung Semeru. Selain itu, warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter. Selain itu, warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir, segera menjauh dari sungai minimal 500 meter ketika terjadi banjir lahar Gunung Semeru, ujar Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Indra Wibawa Leksana kepada Detikcom, Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022. Hingga kini, status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.